Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada playlist yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang optimisme. Bagaimana mengawal optimisme dalam membangun keluarga yang bervisi surga dengan doa dan visi. Pada zaman ini, terutama pada situasi kita yang sekarang, banyak sekali keresahan-keresahan yang muncul. Apakah nantinya keluarga kita ini akan mampu menjalani kehidupan dan mencapai visi surga tersebut? Tentunya temukan jawabannya dalam konten kami kali ini bersama Ustadz Ali Habu Haidar. Selamat menikmati kontennya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini ada Akiko, Pak. Oh, iya, makasih Mas. Assalamualaikum. Pak, mau ngirim akikahan. Mau ngajak main gunting kertas batu, Pak. Bagiin akikoh, tapi jumlahnya nggak tepat. Pakai akikah Al-Kausar aja, dijamin tepat jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Keluarga gimana Ustaz? Alhamdulillah, keluarga Masya Allah makin kerasa lah bahwa kalau kita berkeluarga itu rumah rasanya kayak surga. Masya Allah. Jadi udah berkeluarga, kemudian kita bisa merasakan rumah itu kayak surga. Insya Allah, that's on the right track. Masya Allah. Jadi ada di jalan yang memang sudah tepat Ustaz ya? Insya Allah. Mohon doanya. Amin, Insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dilimpahkan karunia dan rahmat. Amin. Sampai nanti Allah panggil kembali pulang. Amin. Ustaz, ini Ya. Ustaz, hari ini kan parenting nubuah ya Ustaz. Ya, Masya Allah. Dari Al-Kausar ini alhamdulillah. Ini kita masuk ke subtema yang ketiga ya Ustaz. Kali ini kita pengen bahas tentang optimisme. Wah, menarik. Optimisme Ustaz. Jadi memang kalau di pertemuan sebelumnya kita tuh kita nanyain ke Ustaz, gimana sih Ustaz kita pengen punya keluarga yang mana keluarga ini satu visi dengan kita, terus kita nanti bisa sampai insya Allah ke surganya bareng-bareng dan seterusnya. Tapi kemudian muncul pesimisme. Kalau kita melihat realita di kehidupan kita di zaman sekarang ini ya Ustaz. Ya. Itu ketika menghadapi yang kenyataan begini, waduh gimana nih kita ngomongin surga jauh banget nih gitu. Sementara tetangga sebelah kanan kiri kita masih begini-begini aja nih, ke masjid juga Senin Kamis gitu Ustaz. Nah, itu dari situ munculnya pesimisme Ustaz. Ya. Nah, gimana Ustaz menyelamatkan keluarga yang seperti ini Ustaz? Yang harus kita pahami dulu bahwa surga itu ada DP-nya. Sehingga optimis itu jadi hadir kan gini, kalau kita ini pengen sesuatu tapi sudah ada kayak apa sih spoiler gitu. Semacam kayak ya kalau bahasa guru kami Ustaz Budi Azhari, beliau sampaikan bahwa surga neraka itu ada DP-nya. Contoh karena kita ini parenting nubuah. Suatu ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk mendinginkan sholat zuhur saat itu karena terik yang sangat panas gitu, didinginkan artinya agak dimundurin sedikit sholat zuhurnya. Dan Nabi mengatakan sungguh ini panas hawa ini sebagian dari uapnya jahanam. Artinya bahwa sesuatu yang di akhirat sana itu DP-nya ada di sini. Bahkan yang akhirat juga masih di dekat kita sekarang ini. Itu kan neraka tadi. Apakah surga juga demikian? Iya, surga juga demikian. Surga juga ada DP-nya. Salah satu yang bisa kita rasakan kenikmatan ketika insya Allah nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surga. Insya Allah. Itu adalah segala kenikmatan yang semuanya, bahkan ahli surga itu mengucapkan kalimat Alhamdulillah itu berulang kali. Dengan kenikmatan yang Masya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kenikmatan ini luar biasa. Nah, bisakah itu dirasakan di dunia? Bisa. Di dalam tema rumah tangga, ketika seorang suami dia merasakan betul bahwa rumahnya ini kayak surga,
Artinya dia rasakan kenyamanan, dia dapatkan kebaikan di sana, yang terucap hanya kalimat alhamdulillah, entah ada lauk ataupun tidak ada lauk, entah dalam keadaan capek maupun seger, semangat dan sebagainya, dia rasakan alhamdulillah, kenikmatan yang dia rasakan di rumahnya. Itu DP surga. Itu DP surga. Nah, kenikmatan-kenikmatan inilah yang kemudian akan menjadi bumbu-bumbu optimisme. Yang membuat kita pesimis kan karena hidup kok nggak enak-enak banget di tempat kerja, tugas berat apa dan sebagainya, baru berangkat kerja di jalan penuh dengan kepenatan, pulang capek, sampai di rumah anak ribut lah, istri ini apa, gak ada nyaman-nyamannya hidup itu. Nah ini yang kemudian gimana biar kita hadir optimisme? Tentu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah perbaikan itu harus dimulai dengan taubat. Kan kita tadi pesimis nih, melihat keadaan kayak gini dan sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan pertama? Taubat terlebih dahulu. Supaya hadir dulu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah di bumi ini. Itu Allah membekali dengan segala bekal, yang bekal itu sebenarnya cukup. Tapi harus dikembangkan. Namanya fitrah. Setiap orang terlahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi. Sehingga fitrah inilah yang kemudian menjadi bekal buat manusia, potensi kebaikannya ada. Nah ini kalau nggak dijaga, yaitu tadi, hidup berat, susah, serba ngeluh. Keadaan zaman memang betul, kita tidak pungkiri bahwa keadaan sangat rusak. Tapi jangan ikut rusak fitrah kita. Jadi ada sesuatu yang harus diperbaiki, satu taubat terlebih dahulu agar kita tahu nih habis ini kita kemana. Tapi hal pertama agar optimis, taubat dulu. Taubat dulu. Berarti setelah mungkin ini kan keluarga baru ya Ustaz? Ya, kita bicara keluarga baru ya. Keluarga baru ketika mereka menemukan harapan atau menemukan apa namanya insight-insight tentang Islam. Ternyata selama ini kita nih kurang Islam ini. Kemudian mereka menemukan suatu alasan kuat membentuk visi keluarga surga katakan. Iya. Ingin menuju ke surga, melihat realita yang sekarang kok, waduh ini kok berat sekali gitu. Nah, hal pertama justru taubat Ustaz. Taubat harus dilakukan. Taubat dari ketidaktahuan kita tadi. Karena memang fitrah yang sudah Allah berikan tadi itu sebenarnya menjadi bekal untuk kita. Kan fitrah paling utama di dalamnya adalah la ilaha illallah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena nanti dalam Quran juga dibahas bagaimana setiap anak itu, setiap roh itu telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Alastu bi rabbikum? Kemudian kita semua menjawab bala syahidna. Allah bertanya, apakah kamu menganggapku Tuhan? Aku ini Tuhanmu kan? Kita menjawab benar. Kami bersaksi atas itu. Ini semua bekal. Kemudian ketika bekal ini tadi kok rusak di perjalanan hidup kita, kemudian kita menikah gitu, ada sesuatu yang harus, kayaknya saya ada yang salah nih berarti gitu. Harus kembali dulu ke sana gitu. Kembali kepada bekal kita, bahwa kita ini ada bekal yang sudah Allah berikan tapi rusak. Masya Allah. Itu dulu harus ditobati. Sehingga ya harus bersih-bersih dulu. Kita kalau pengen rumah kita baik, rapi, bagus dan sebagainya, bersih-bersih dulu. Yang kotor-kotor dibersihkan dulu. Dan sekali lagi tidak perlu merasa hina dengan keadaan bahwa seolah-olah kita ini salah, itu hina. Seolah-olah. Saya cuma ingin sampaikan gini, semua manusia melakukan kesalahan. Dengan taubat tadi justru itu mulia. Justru itu kemuliaan. Ya. Jadi ngaku salah itu baik loh. Mengaku salah di hadapan Allah, kita tahu bahwa kita memang ada ilmu yang mungkin tidak kami dapatkan di sepanjang kami hidup dari lahir sampai menikah, ada yang hilang mungkin di sana. Perlu kita taubati. Dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Saya dulu sama orang tua nggak diajari ini, di sekolah saya nggak diajari itu. Ya. Ini waktunya kita untuk bertaubat, sehingga dengan taubat itu justru Allah akan memberikan hidayah berikutnya, yaitu ilmu-ilmu yang akan memandu pada rumah tangga yang baik Ustaz. Berarti memang setelah taubat Allah nanti akan memberikan ilmu. Ya, insya Allah. Tapi sebentar Ustaz, sebelum next, ini pengen dalamin di sisi taubatnya ini. Kan ya semua orang Ustaz dapat hidayah untuk menyadari itu Ustaz. Ya. Gitu Ustaz. Itu nggak sih Ustaz? Pemantik atau trigger yang bisa bikin misal dari 5 orang yang nyadar ini 3 nih, yang 2 nih kenapa nih? Ya. Gitu, Ada nggak sih trigger khusus yang bisa
menyodorkan ke orang itu Ustaz? Bahkan sudah Allah abadikan dalam surat Al-Asr, wal Asr, Bagus. tentang di mana Allah berbicara tentang banyaknya manusia mengalami kerugian. Semua manusia itu sebenarnya dalam kerugian. Kemudian Allah bicara tentang kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Dan yang menjadi indah justru ayat terakhir. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita paham tentang ini, bahwa hidup ini dengan agama ini tuh isinya nasihat. Atinul nasihat. Bahwa kenapa dua orang tadi ngeyel gitu? Karena dia tidak memahami bahwa nasihat ini sejatinya sangat menguntungkan buat dia. Karena kalau nasihat ini tidak diterima, Allah sampaikan sungguh manusia itu dalam kerugian. Dan setiap kita temukan ayat bicara rugi, itu bicara neraka. Neraka. Jadi bayangkan manusia ada salah, diingatkan, nggak mau, ngeyel. Allah sampaikan rugi dia. Nah kalau kengeyelan itu terus dia dia jaga, dia rusak hidupnya dengan kengeyelannya itu, waliyatubillah, Bani Israel demikian. Mereka adalah kelompok yang dimurkai Allah karena mereka tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ngeyel itu. Sehingga orang kengeyelan ini juga berdampak pada hal yang lain. Karena nasihat dengan agama tidak dia terima, sementara manusia ini tidak mungkin tidak dapat input, maka dia akan mengintip yang lain. Jadi orang yang sudah ngeyel dinasehati agama tadi ruginya double. Sudah menolak literatur, referensi, sumber ilmu yang baik, yaitu agama Islam, dia tolak itu, dia akan menerima yang lain. Maka efek berikutnya adalah dia akan dhalin, sesat. Sudah kita baca dalam keseharian kita tentang surat Al-Fatihah di ayat terakhir tersebut. Jadi kenapa manusia hari ini susah diberitahu? Karena dia tidak menyadari satu, dia salah. Sehingga kalau dia menyadari bahwa dia salah, nasihat itu justru dia butuhkan. Bahkan dia akan mengucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum atas nasihat yang sudah diberikan. Dan ini berlaku untuk kepada semua manusia di level apapun. Ketika seorang ayah dinasehati anaknya, kan sesuatu yang tidak gampang. Seorang suami dinasehati istri, itu tidak gampang. Seorang guru dinasehati muridnya, justru itu hadiah dari Allah. Karena ad-dinul nasihat. Agama kita ini basicnya nasihat. Kalau Imam Syafi'i sampai membahas tentang surat Al-Asr tadi, bahwa ini sudah cukup menjadi sebuah surat yang mengcover keseluruhan ilmu gitu. Karena di dalamnya Allah bicara tentang durasi waktu, kemudian kerugian manusia. Mereka yang nggak rugi adalah mereka yang kemudian orang yang beriman, beramal soleh, dan memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Karena memang dalam nasihat butuh kesabaran. Masya Allah, berarti tadi kata kuncinya nasihat ya. Saling ingat mengingati dalam kesabaran, Ustaz ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ini menjadi kunci pertama, Ustaz. Kunci pertama sebuah keluarga, apalagi keluarga newbie, yang mana mereka ketika menemukan pesimisme, gimana sih supaya memunculkan optimisme ini, supaya visi keluarga surga kita ini bisa tercapai nih. Gitu, ya. Pertama yang harus dilakukan taubat. Baik, Ustaz. Kemudian setelah taubat apa, Ustaz? Nah, ini yang menarik. Apa selanjutnya? Kata taubat sendiri hari ini kan tolong jangan sebatas sibuk dengan perlukah saya sholat taubat atau tidak. Kalau hanya masuk di posisi itu, pertanyaannya kan itu tadi, habis taubat ngapain? Kalau bertaubatnya mengaku salah dan sebagainya harus dilakukan bahkan dengan sholat, silakan, tidak masalah. Cuma permasalahannya adalah jangan kemudian kita merasa bahwa saya sudah taubat, nyatanya saya sudah sholat taubat. Taubat itu sebuah rasa, di mana rasa dia merasa bersalah. Dia tahu bahwa selama ini yang saya lakukan ini salah. Nah, ketika dia tahu bahwa sekarang dia salah, maka dia akan mencari sumber. Ini saya salah nih. Habis ini ngapain nih saya gitu kan. Nah, ngapain ini yang kemudian kita akan tahu bagaimana Sirah Nabawiyah memandu keluarga muslim untuk hidup sebagaimana panduan Al-Quran dan Sunnah. Siap. Jadi, tahap berikutnya adalah carilah tema-tema keluarga di dalam Quran maupun Sirah Nabawiyah. Karena di dalam itulah panduan.
Kan selama ini berkeluarganya tidak pakai panduan. Ataupun kalau pakai panduan, panduannya bukan Quran. Maka sekarang yang harus dilakukan adalah setelah bertobat, setelah bersih-bersih, apa yang mau kita isi nih? Segala input yang temanya keluarga dari Al-Quran maupun Sirah Nabawiyah. Karena sekali lagi, Quran itu sangat besar membahas tema keluarga, sangat besar. Bahkan Quran punya surat yang diawali dengan nama keluarga, yaitu surat Ali Imran. Jadi kata Ali ini artinya keluarga, keluarganya Imran. Maka kita akan tahu bagaimana Quran itu mendesain manusia, memberikan panduan manusia agar terjaga fitrah yang dari lahir tadi. Itu dijaga, dikawal dengan konsep nubuah. Inilah yang kemudian kita akan tahu bahwa kata Nabi sendiri, ada surat namanya An-Naba yang Nabi berbicara tentang kabar yang besar. Karena memang Nabi itu datang untuk memberi kabar bahwa yuk optimis, Anda bisa membangun keluarga yang solih, bahkan Anda bisa menghadirkan anak solih, bahkan Anda bisa membangun peradaban yang solih dengan kembali kepada Quran dan Sunnah. Berarti setelah taubat kita bicaranya referensi. Ya. Kalau bicara referensi kita harus cari literasinya, Ya. dan harus literasi Islam misalnya. Betul. Bukan berarti mungkin bisa saja selama ini kita ada cari referensi yang mana referensinya itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah misalnya. Itu menjadi masalah. Ya. Karena hari ini kita banyak masuk dalam wilayah ilmu itu ilmu dzon. Jadi ilmu menduga, nerka. Bayangin, Allah yang sudah menciptakan kita sudah membekali dengan berbagai panduan yang sangat lengkap. Tapi manusia sibuk menduga dengan ilmu-ilmu yang lain, diduga-duga, nanti kalau cara didik anak kayak gini hasilnya begini. Bahkan ilmu-ilmu parenting hari ini, jika antum telusuri lagi tentang sejarahnya yang umum hari ini, yang bukan Islami itu, bahkan ada ilmu parenting yang dulu dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepada simpanse. Ini bayangin, kita mau didik anak, tapi tes ujinya kepada hewan. Itu ada data sejarah, ada bicara itu. Kita tidak bicara tanpa data, kita bicara hanya dengan data. Jadi, kembalilah kepada panduan kita. Quran itu bukan hanya bicara tentang Anda membaca dapat pahala, itu jelas. Quran itu dibaca saja ada pahalanya. Yang mendengar pun mendapatkan pahala insya Allah. Cuma permasalahannya adalah Quran bukan hanya buku bacaan yang sifatnya pengen baca dibaca, nggak pengen sudah tinggalkan. Tidak begitu. Ini panduan. Bagaimana kemudian Quran itu melalui Sirah Nabawiyah diaplikasikan. Karena supaya kita ngerti Quran, kita harus ngerti cara aplikasinya. Bagaimana teknis di dalam kaidah maupun teknis dalam Al-Quran itu aplikasinya ada dalam Sirah Nabawiyah. Sehingga kita akan tahu bagaimana Nabi membangun rumah tangga itu seperti apa sih. Dan kemudian dengan kita menjalani ini, optimis makin kuat. Bahwa segelap apapun keadaan kita kemarin, dengan Sirah Nabawiyah, dengan parenting nubuah, kita percaya bahwa cahaya akan hadir. Masya Allah. Baik Ustaz. Gitu, Ustaz. Tadi Ustaz mengangkat beberapa tema, saya coba memetik salah satunya. Sirah Nabawi. Ya. Itu tafsir justru Ustaz. Yep. Tafsir daripada Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Betul. Sirah itu kita, Ya. terutama dalam sesi kita ini bahasan keluarga ya Ustaz. Ya, betul. Ya. Kemudian Nabi mengurus keluarganya, Ya. dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ini memang kalau kita bicara secara meluas Ustaz, kecenderungan orang-orang kita sendiri, saudara-saudara Islam kita sendiri, justru lebih tertarik dengan budaya-budaya di luar Islam. Ustaz. Itu juga menjadi tantangan tersendiri, Ustaz. Betul. Menurut saya gimana, Ustaz, menyikapi hal itu? Ya, nanti kita akan ukur bahwa di mana kenyamanan di saat kita menggunakan literatur yang mana. Jadi literatur yang kita pilih akan berpengaruh kepada ketentraman, ketenangan dalam keluarga. Ketika kita memilih Quran, Sunnah, yang itu aplikasinya dalam Sirah Nabawiyah, maka kita akan merasakan betul bahwa ada hal-hal yang bahkan kita ini tidak menyangka kok hasil didikan saya ini ternyata melebihi dari yang saya duga. Sampai kayak gitu. Tapi ketika kita sibuknya dengan
tadi bahwa ilmu dugaan, ilmu dzon, apalagi ilmu yang tidak pakai Quran dan Sunnah, sudah itu hanya akan menghadirkan kejengkelan karena saya udah nyoba begini kok nggak berhasil, saya nyoba begini kok nggak berhasil. Pas berhasil pun dia nggak akan lama kok ininya efeknya. Yang ada justru dia akan sibuk dengan nambah lagi ilmu yang lain, nambah lagi ilmu yang lain. Yang ilmu yang lain ini ternyata tidak Quran. Ini yang kemudian akhirnya lama-lama pesimis juga. Bahkan makin pesimis, bahkan waliyadzubillah bisa berakhir pada puncak pesimis, yaitu putus asa, tidak punya harapan. Tidak punya harapan. Itu bahayanya. Itu bahaya. Kita ambil referensi yang di luar. Ini nih Allah sudah jamin nih. Ya. Sesuatu yang datang dari Allah itu kan sifatnya pasti ya. Betul. Yaitu Quran dan Sunnah nih referensi terbaik. Baik. Ustaz, Afwan, sekarang kita mau kembali ke tema yaitu optimisme dengan doa dan visi ya, Ustaz. Kita sudah singgung soal visi, optimisme itu apa, dan sebenarnya kita belum angkat sisi doanya, Ustaz. Ya. Menjaga optimisme, bagaimana peran doa, Ustaz? Ya. Masya Allah. Optimisme. Ini butuh tentu sekali lagi bicara karena mempersiapkan buah hati. Ini harus dilakukan oleh keduanya, artinya suami dan istri. Memang sekali lagi kemarin kita sudah bahas bahwa tanggung jawab besarnya ada pada suami. Dan kalau kita bicara doa, memang sekali lagi ini sesuatu yang justru harus menjadi semacam kayak bukan habit lagi ya, tapi sesuatu yang sifatnya fundamental dalam kehidupan manusia. Karena doa itu senjatanya orang-orang mukmin, maka orang beriman itu di tengah kesulitan yang dia hadapi, bahkan seolah-olah harusnya pesimis, dia justru menghadirkan yang di luar dugaan, yaitu sisi optimisme. Sebagai contoh, ketika baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sempat mencoba mendakwahkan Islam ke wilayah keluar Mekah, yaitu wilayah Taif. Saat itu kan Nabi semacam kayak ini Mekah harus bisa diperbaiki bukan dari dalam, justru harus dari luar. Maka Nabi saat itu kemudian merubah program target dakwahnya ke area luar Mekah. Yang ditarget saat itu adalah salah satunya adalah Taif. Ketika beliau ke Taif, beliau berharap bahwa Taif akan menerima dakwah ini dan menjadi tempat untuk Nabi hijrah. Jadi Taif itu sebenarnya tempat target hijrah sebelum Madinah. Tapi la qadarullah, atas izin Allah, tidak dibuka saat itu. Dan kita tahu masyhur kisahnya bagaimana Rasul justru malah dilempari batu. Apa Ustaz? Saya paham. Izin Ustaz. Taif adalah target hijrah sebelum Yastrib, Ustaz. Madinah, Ustaz. Ini inisiasi dari Rasulullah, Ustaz? Ya. Inisiasi dari Rasulullah, Ustaz. Karena memang wilayah Taif, Mekah itu sangat bergantung pada Taif. Salah satunya adalah pada urusan makanan, yaitu buah-buahan. Taif itu wilayah subur, sehingga nanti di kisah Taif kan Nabi sempat berada di kebun kurma, kebun anggur di sana. Memang Taif wilayah yang subur. Kalau Mekah itu sebagaimana doa Nabi Ibrahim bahwa saya letakkan anak cucuku, keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Jangankan anggur mau tumbuh. Jangankan tumbuh. Jadi itu lembah yang memang bahkan tumbuhan tidak mungkin tumbuh di situ. Tapi doa Nabi Ibrahim juga yang membuat Mekah sampai hari ini buah-buahan banyak. Insyaallah. Nggak ada tumbuhan tapi buah-buahan banyak gitu. Nah itu ngambilnya dari Taif. Jadi ini sekali lagi bicara strategi dakwah. Ketika seandainya Taif ini bisa diambil secara matematika, hitungan perkiraan, maka Mekah yang bergantung kepada Taif ini akan bisa semacam kayak bisa dipermudah lah untuk tapi ini sekali lagi strategi, hanya sebatas strategi yang memang tugas kita ini mendakwai umat ini, mendakwahkan Islam ini dengan penuh dengan strategi. Nah singkatnya, ke Taif ini Nabi ditolak, bahkan penolakannya sangat kasar, sangat bahkan ada riwayat sangat sahih, jadi sahih tentang Nabi mengadu kepada Allah tentang keadaan dakwah di Taif itu. Itu keadaan yang sangat menyedihkan. Bahkan Ibnu Aisyah pernah bertanya, momen apa yang paling menyedihkan buat Nabi? Nabi menjawab di wilayah Taif. Yang ingin kami hadirkan di sini adalah sisi doa. Di saat Taif yang bersikap sangat keras kepada Nabi pada saat itu, sangat jahat, Nabi berjalan dari Mekah ke Taif sekitar 60-70 km ditemani anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Sampai sana justru dilempari batu.
Nabi kemudian singkatnya dalam posisi bisa terselamatkan dari lemparan batu itu, malaikat datang untuk menawarkan mengadab orang-orang Taif. Tapi justru Nabi menghadirkan optimisme. Ada doa di sana. Nabi mengatakan, aku berharap dari tulang sulbi mereka Allah hadirkan orang-orang yang siap menolong agama Allah. Dan doa itu terijabah. Panjang nanti setelah Futuhat Mekah pada tahun 8 Hijriah, di tahun yang sama Taif juga menerima Islam. Dan dari Taif hadir para ulama-ulama besar. Lihat bagaimana Rasul optimis dengan kebaikan di tengah ujian yang luar biasa. Jadi pesimis itu nggak ada tempat untuk mereka yang hidupnya, harapannya diletakkan untuk menolong agama Allah. Karena kemenangan itu ada dari sisi Allah dan kemenangan itu pasti nyata, maka optimislah. Gitu. Tentu sekali lagi doa inilah yang kemudian menjadi senjata buat orang-orang mukmin untuk menjaga optimisme. Siap Ustaz, bismillah. Itu tadi bagaimana peran sebuah doa ya Ustaz. Ya. Kalau kita tarik kepada optimisme dalam membangun sebuah keluarga, Ya. punya ini nggak Ustaz? Ada nggak sih Ustaz beberapa tips? Ya. Misalkan kan di rumah tuh biasanya seorang suami, seorang istri, seorang anak, ada jam-jam khusus. Ya. Mungkin di musola kecil di rumahnya, Masya Allah, ya. Zikrullah di situ. Kemudian ada nggak sih Ustaz kiat-kiat khusus untuk membangun itu Ustaz? Ya, satu yang harus dilakukan keluarga yang betul menjaga optimisme dalam kehidupannya, yang harus benar-benar dilakukan adalah satu, menjaga qiyamul lail. Kita bicara ini sunnah, iya, betul, ini sunnah. Tapi qiyamul lail ini adalah menunjukkan sisi keseriusan kita dengan harapan kita. Jadi qiyamul lail itu sisi optimisme. Jadi ada sebuah kisah, yaitu sahabat bernama Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu dia mengimpi seperti mau dimasukkan ke neraka. Kemudian datang malaikat yang kemudian menyelamatkan, mengatakan tidak, dia bukan jatahnya neraka gitu. Mimpi ini kemudian Abdullah bin Umar ini menceritakan kepada saudarinya, yaitu Hafsah, yang itu adalah istri Rasul. Kemudian Hafsah bercerita kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, sungguh Abdullah itu adalah pemuda yang baik. Kebaikan ada pada Abdullah seandainya dia mau menjaga qiyamul lail. Sejak peristiwa itu, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ini tidak pernah mengkosongkan malamnya kecuali dengan qiyamul lail, dengan optimisme dia adalah ahli syurga. Ada dari mimpi tadi gitu. Jadi menjaga qiyamul lail itu bagian dari optimisme. Ya kalau dalam tanda kutip ada sisi bolong dan sebagainya, ini yang membuat kemudian hukum qiyamul lail memang sunnah. Tapi kembali lagi pada sisi optimisme. Dialah yang akan menjaga kita dengan keseriusan kita, memohon kepada Allah, menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Dan hajatnya tolong jangan hanya sebatas urusan dunia. Boleh minta dunia, boleh. Cuma tadi Ibnu Umar diajarkan kepada kita bagaimana qiyamul lail itu mengawal untuk menjadi seorang ahli syurga. Jadi minta kepada Allah di momen-momen itu. Itu satu. Yang kedua, tentang zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini menjadi perisai. Karena kalau kita amati di dalam rangkaian doa-doa yang ada dalam Al-Ma'surat, itu bagaimana zikir pagi petang itu menunjukkan bahwa kita ini hamba yang sangat lemah. Sangat lemah. Bahkan dengan setan yang lemah pun kita lemah. itu lemah. Tapi kan kita dibekali Allah fitrah tadi. Masya Allah, tabarakallah. Yang membuat kita menjadi sangat perlu bergantung kepada Allah, karena memang kita ini kalau tanpa Allah, ujian berat, tantangan berat, godaan di luar dan sebagainya berat. Membangun anak kita ingin jadi keluarga yang soleh-solehah di tengah peradaban hari ini begitu kacaunya, itu kalau nggak optimis, berat. Sehingga Al-Ma'surat itu atau zikir pagi dan petang itu untuk kita mengcover, menguatkan bahwa dengan zikir pagi Allah akan jaga keluarga kita sampai sore, dengan zikir sore Allah akan jaga anak-anak kita sampai besok paginya. Terus demikian. Katakanlah kepepet-kepepetnya ada waktu yang tidak longgar, katakanlah. Maka dalam aktivitas itu tetaplah jaga minimal membaca surat ayat kursi, dalam surat Al-Baqarah,
kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Minimal ini. Paling tiga itu. Untuk sekali lagi, sebenarnya ada satu paket yang sebaiknya dijaga. Cuma supaya kita juga tidak dalam tanda kutip mewajibkan sesuatu yang sunnah. Ini juga teguran dari Abu Bakar kepada seorang tabi'in yang seolah-olah melakukan kesunahan itu seperti wajib. Maka kita dilarang mengubah hukum. Ini yang kemudian rutinitas ini kita lakukan sebagai upaya kita menunjukkan di hadapan Allah ikhtiar kita untuk menjaga kebaikan, optimisme bahwa saya, kita, suami bisa berkumpul dengan istri, anak-anak kita bukan hanya surga DP di rumah, tapi juga dilunasi di akhirat. Masya Allah. Amin. Amin. Baik Ustaz Ali. Terima kasih Ustaz Ali. Sama-sama, Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat pembelajaran yang luar biasa. Insya Allah juga para ayah bunda di rumah juga memperoleh hal yang sama. Ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Amin. Baik Ustaz, demikian tema kita pada hari ini yaitu menjaga optimisme dengan doa dan visi sudah selesai kita bahas. Terima kasih Ustaz sudah berkunjung di Sama-sama. tempat kami di Parenting Nubuah Al-Kausar. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya Ustaz. Insya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.